Italia tegas menolak permintaan AS ke FIFA untuk menggantikan Iran di Piala Dunia. Kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola Iksan Mahar. Selamat malam, Bung Iksan. Malam, Baim. Jadi ini sudah tepat keputusan Italia untuk menolak usulan dari Amerika Serikat menurut Anda? Ya, menurut saya sangat tepat. Ada dua pertimbangan yang jelas jadi perbincangan Italia sendiri, di publik Italia sendiri. Yang pertama, jelas ini bukan hal yang baik buat sepak bola Italia, karena seandainya mereka setuju dengan utusan dari Presiden Trump, jelas ini mencoreng sisi sportivitas sendiri, karena kita tahu Italia sudah gagal kemarin di playoff UEFA, kalah dari Bosnia, sehingga untuk 3 edisi beruntun mereka gagal di Piala Dunia. Yang kedua juga, seandainya Italia juga mau bermain di Piala Dunia menggantikan Iran, tentu kondisinya juga akan tidak ideal. Yang pertama karena sekarang timnas Italia kondisinya sedang carut marut, tidak punya pelatih kepala, tidak juga punya delegasi tim yang sebelumnya diasuh oleh Gianluigi Buffon. Gennaro Gattuso pun sudah mundur juga. Jadi memang ini kondisi sangat tidak ideal buat Italia. Jadi keputusan ini sangat tepat. Di satu sisi, secara sisi sportivitas itu menunjukkan Italia punya harga diri yang masih tinggi. Yang kedua, tim Italia memang sudah belum siap untuk menjalani laga sebesar Piala Dunia. Oke, Bung Iksan, ini petinggi olahraga Italia, Bonfiglio bahkan merasa tersinggung dengan usulan Amerika Serikat. Apakah pernyataan ini langsung menyindir Amerika Serikat sendiri sebagai tuan rumah? Ya, benar sekali. Ini memang kalau kita lihat sebenarnya banyak hal yang membuat Piala Dunia ini akan terasa jauh berbeda. Karena kita tahu dalam 22 edisi Piala Dunia sebelumnya, FIFA jelas punya hak prerogatif besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Jadi kesannya tuan rumah hanya sebagai penyelenggara, semua hak dan semua kewajiban itu yang diatur oleh FIFA. Tapi anehnya sekarang di 2026 ini banyak sekali hal yang bisa dikatakan tuan rumah dalam hal ini Amerika banyak ikut campur dalamnya. Terutama misalnya ada di situ kewajiban, misalkan dulu tuan rumah harus menyediakan transportasi gratis untuk fans ke arena pertandingan, tapi kali ini tidak. Begitupun juga apa yang kemarin dilakukan oleh Italia, tiba-tiba memberikan usulan kepada Italia dari Amerika untuk menggantikan Iran. Sebenarnya narasi ini juga saya sudah membaca ini sejak awal Maret ini, bahkan sebelum Italia menjalani playoff kemarin, sudah ada media-media Italia membahas bagaimana kans Italia seandainya tidak lolos playoff bisa menggantikan Iran. Tapi jelas di publik Italia sendiri menolak hal ini karena kita tahu kondisinya Italia juga sudah tidak ideal. Daripada mereka menanggung malu nanti di Piala Dunia 2026, lebih baik ya seperti bisa mereka ambil. Tapi pernyataan dari Amerika Serikat ini bisa masuk kalau dari aturan olahraga, apakah bisa masuk sebagai sebuah ancaman dari tuan rumah kepada para peserta? Bisa nggak sih dikenai sanksi dengan pernyataan-pernyataan yang seperti ini? Nah, ini masalahnya di sini, Baim. Sebenarnya kalau misalkan apa yang dilakukan oleh Amerika dengan memberikan usulan adanya pengganti Iran, begitupun juga dengan menyediakan banyak petugas imigrasi dan cukai atau ICE, satgas yang berada di beberapa wilayah, terutama seperti di Los Angeles dan Seattle, yang akan menjadi tempat bertandingnya Iran di fase grup, terutama di grup D nanti. Jelas ini sudah melanggar sebenarnya apa yang telah menjadi persetujuan dalam host city agreement yang terdatangani oleh FIFA bersama kota penyelenggara. Tapi kita tahu bagaimana hubungan baik yang dijaga oleh Gianni Infantino dengan Trump. Bahkan sekarang FIFA punya kantor di Trump Tower di New York, yang itu bisa dikatakan sekarang FIFA punya 2 kantor di Amerika Serikat, satu di Miami yang sudah dimulai sejak akhir 2022 lalu. Sekarang juga mereka punya kantor yang berdekatan dengan Trump Tower di New York. Tentu secara politik ini FIFA sudah sangat jauh ikut campur, terutama cawe-cawe dalam tanda kutip dalam istilah kita dengan pemerintah Amerika. Jadi apa yang dilakukan pemerintah Amerika sekarang konsepnya FIFA hanya menunggu, tidak ada lagi tindakan tegas yang seperti dilakukan FIFA di era-era sebelumnya atau di edisi Piala Dunia sebelumnya. Jadi tak bisa bersikap FIFA terhadap dugaan intimidasi Amerika Serikat ini? Jelas sangat sulit saya melihat di sini, karena kita tahu Presiden Gianni Infantino, Presiden FIFA saat ini benar-benar menjaga hubungan dia dengan Trump. Bahkan barusan tadi pagi waktu Amerika Serikat, Gianni Infantino memberikan statement tegas bahwa Iran akan bermain. Yang pasti sekarang semua ketentuannya ada di Iran, dan Iran juga saya mendengar juga bagaimana perwakilan pemerintah mengatakan bahwa mereka akan siap bermain di Amerika Serikat jika benar-benar usulan mereka untuk pindah ke Meksiko tidak disetujui FIFA. Jadi memang Iran sudah siap, bahkan mereka sudah merencanakan TC di bulan Mei nanti di Turki,
dan sebelum itu di akhir Mei mereka akan berjalan ke Tucson, Arizona untuk memulai pusatan latihan di Amerika. Jadi memang Iran juga sudah siap, tapi satu sisi memang ini yang kita lihat bahwa berkali-kali disebutkan sepak bola tidak boleh berkaitan dengan politik, tapi sayangnya kita lihat di tahun ini bagaimana FIFA sangat erat dengan Amerika, dan itu tentu jadi presiden yang buruk untuk edisi-edisi Piala Dunia selanjutnya. Tapi bagaimana FIFA menjamin keamanan dan juga kenyamanan tentunya ofisial dan skuad Iran? Ya, yang saya dengar juga sekarang mulai hari ini sudah ada diskusi yang dilakukan oleh Infantino bersama Presiden Trump dan juga bersama Satgas Piala Dunia bentukan Trump. Salah satunya juga diisi oleh Zampoli yang kemarin mengusulkan Italia sebagai pengganti Iran. Mereka sudah mulai berdiskusi bagaimana ICE tidak bekerja ketika turnamen berlangsung. Jadi tidak hanya FIFA yang mengusulkan, beberapa negara Eropa seperti Spanyol, begitupun juga Prancis juga meminta kepada pemerintah Amerika untuk tidak mengaktifkan satuan tugas ICE yang selama ini kita tahu mereka menindak imigran-imigran, yang kemarin juga dikatakan oleh Presiden Trump bahwa ICE juga akan hadir di stadion untuk menjadi salah satu petugas keamanan bersama aparat kepolisian. Jadi memang sudah mulai ada komunikasi ini, semoga dalam kurang waktu 50 hari ke depan sudah ada titik positif, meskipun saya sangat pesimis melihat bahwa akan ada perubahan terutama dalam sisi pengamanan yang dilakukan oleh Amerika dalam hal ini, terutama Presiden Trump di Piala Dunia nanti. Baik, terima kasih. Analis sepak bola Iksan Mahar telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini.